Dijodohkan oleh ibuku dengan Sultan Arab, pemilik hotel tempatku bekerja, dengan mahar 1 miliar. Tapi di malam pertama, aku terkejut melihat apa yang dilakukannya. Ternyata, Jakarta, kota metropolitan yang selalu dipenuhi dengan hiruk-pikuk aktivitas. Di tengah gemerlap gedung-gedung pencakar langit dan kemewahan hotel-hotel mewah, ada seorang gadis muda bernama Aisyah yang berjuang melewati hari-harinya dengan penuh ketekunan. Ia baru saja lulus dari sebuah universitas swasta di Jakarta, namun nasib baik belum juga menghampirinya. Setiap pagi, Aisyah bangun sebelum matahari terbit. Dengan langkah cepat, ia menempuh perjalanan panjang menggunakan angkutan umum menuju tempat kerjanya, sebuah hotel bintang 5 yang terletak di jantung kota. Meskipun memiliki gelar sarjana, pekerjaannya hanya sebagai pelayan di restoran hotel tersebut. Namun bagi Aisyah, ini adalah satu-satunya cara untuk membantu ibunya yang renta dan sakit-sakitan. Ayahnya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu akibat serangan jantung mendadak. Sejak saat itu, beban hidup keluarga sepenuhnya ada di pundak Aisyah dan ibunya. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, yang meski sederhana, tetap menjadi tempat mereka berlindung dari kerasnya kehidupan. Setiap bulan, uang hasil kerja keras Aisyah habis hanya untuk membayar sewa, biaya listrik, dan obat-obatan ibunya. Ibunya, Bu Fatimah, adalah seorang wanita tegar yang selalu berusaha menyembunyikan rasa sedihnya demi anak semata wayangnya. Namun, di balik senyum lembutnya, terlihat jelas kekhawatiran mendalam akan masa depan mereka. Ia sering terbangun di malam hari, memikirkan bagaimana caranya agar bisa mengubah nasib keluarga mereka. Dalam hati, ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Aisyah. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Aisyah pulang ke rumah dengan tubuh lelah. Wajahnya tampak pucat dan matanya berkaca-kaca karena kurang tidur. Ia duduk di kursi reyot di ruang tamu, sementara ibunya menyuguhkan segelas teh hangat. "Aisyah, nak," kata Bu Fatimah pelan. Suaranya terdengar ragu-ragu. "Ibu tahu kamu sudah sangat lelah. Tapi, apa kamu pernah berpikir kalau ada cara lain untuk mengubah hidup kita?" Aisyah menatap ibunya dengan heran. "Cara lain? Apa maksud ibu?" Bu Fatimah menundukkan kepala, tampak ragu untuk melanjutkan. Namun setelah beberapa saat, ia mengangkat wajahnya dan berkata, Mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa membuat kita keluar dari semua ini." Aisyah diam, mencoba memahami maksud ibunya. Hatinya mulai terasa tidak enak. Ia tahu bahwa ibunya tidak pernah mengambil keputusan tanpa alasan yang kuat. Namun, entah kenapa, firasat buruk menyelimuti pikirannya. Apapun yang akan dikatakan ibunya, ia yakin bahwa hal itu akan mengubah hidupnya selamanya. Langit Jakarta mulai gelap, dan suara kendaraan di luar semakin ramai. Namun, di dalam rumah kecil itu, suasana terasa begitu sunyi, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Aisyah hanya bisa menunggu, dengan hati yang berdebar-debar, apa yang akan disampaikan oleh ibunya selanjutnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Aisyah. Pagi-pagi buta, ia sudah berangkat ke hotel untuk memulai pekerjaannya sebagai pelayan di restoran mewah. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Pikirannya terus kembali pada percakapan malam itu dengan ibunya. Apa yang dimaksud Bu Fatimah dengan cara lain? Pertanyaan itu terus menghantui benaknya, membuatnya sulit fokus bekerja. Suatu sore, setelah menyelesaikan shiftnya, Aisyah dipanggil oleh manajer hotel. Ia sedikit gugup saat masuk ke ruangan kerja manajer, karena jarang sekali seorang pelayan dipanggil secara khusus ke sana. Manajer, seorang pria paruh baya bernama Pak Rudi, menyambutnya dengan senyum ramah, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Aisyah merasa tidak nyaman. "Aisyah," kata Pak Rudi setelah mempersilakan Aisyah duduk, "ada hal penting yang ingin saya bicarakan denganmu." Aisyah menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Ada apa, Pak?" Pak Rudi menghela napas sejenak sebelum melanjutkan. "Kamu tahu siapa pemilik hotel ini, kan? Khalid Al-Faris, seorang sultan dari Arab Saudi." Aisyah mengangguk pelan. Tentu saja ia tahu. Meskipun ia belum pernah bertemu langsung dengan Khalid, nama pria itu sering disebut-sebut di kalangan karyawan.
Khalid adalah sosok yang misterius dan jarang terlihat di hotel, tetapi semua orang tahu bahwa ia adalah salah satu pengusaha sukses di dunia internasional. Nah, lanjut Pak Rudi. Beberapa hari lalu, Tuan Khalid mengamati beberapa staf di hotel ini. Entah kenapa, dia tertarik padamu. Aisyah membeku. Matanya melebar dan wajahnya memerah. Tertarik pada saya? Katanya dengan suara gemetar. Pak Rudi mengangguk. Ya, dia ingin menikahimu, Aisyah. Untuk beberapa saat, Aisyah merasa seperti dunianya berhenti berputar. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya seperti mendengar lelucon yang tidak lucu. Bagaimana mungkin seorang sultan Arab yang kaya raya tertarik padanya? Seorang gadis biasa yang hanya bekerja sebagai pelayan. Ini bukan keputusan sepihak. Tambah Pak Rudi cepat-cepat, melihat ekspresi bingung Aisyah. Tentu saja, kamu punya hak untuk menolak. Namun, jika kamu menerima, Tuan Khalid telah menyiapkan mahar sebesar 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Angka itu terngiang-ngiang di kepala Aisyah. Jumlah yang bahkan tak pernah ia bayangkan dalam mimpi. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membayar semua hutang keluarga, membeli rumah yang layak, dan memastikan ibunya mendapatkan perawatan medis terbaik. Namun, di sisi lain, hati kecilnya memberontak. Ia merasa seperti barang dagangan yang ditawar-tawar tanpa peduli perasaannya. Bukankah pernikahan seharusnya didasarkan pada cinta dan saling pengertian? Bagaimana mungkin ia bisa menikah dengan seseorang yang bahkan belum pernah ia temui? Malam itu, Aisyah pulang ke rumah dengan langkah gontai. Wajahnya murung dan matanya berkaca-kaca. Saat ia menceritakan semuanya kepada ibunya, Bu Fatimah tampak sangat antusias. Inilah kesempatan kita, Nak, kata Bu Fatimah dengan mata berbinar. Dengan uang sebesar itu, kita bisa mengubah hidup kita selamanya. Aisyah menggeleng pelan. Tapi, Bu, aku tidak mencintainya. Aku bahkan tidak mengenalnya. Apa aku harus menikah hanya demi uang? Bu Fatimah terdiam sejenak. Kemudian, ia menggenggam tangan Aisyah erat-erat. Aku tahu ini sulit, sayang. Tapi pikirkanlah baik-baik. Ini bukan hanya tentangmu. Ini juga tentang masa depan kita berdua. Kalau kamu menolak, apa yang akan terjadi pada kita nanti? Aisyah menundukkan kepala. Ia tahu bahwa ibunya benar. Tanpa uang, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Biaya pengobatan ibunya semakin mahal, dan kontrakan mereka hampir habis masa sewanya. Jika ia menolak penawaran ini, apa yang akan terjadi pada mereka? Setelah berpikir panjang, Aisyah akhirnya mengambil keputusan. Meski hatinya masih ragu-ragu, ia mengangguk pelan kepada ibunya. Baiklah, Bu, aku akan melakukannya. Bu Fatimah tersenyum lega, seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Namun, Aisyah tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tapi ia tidak tahu apakah itu akan menjadi perubahan yang baik atau buruk. Saridan, luar jendela, angin malam berhembus pelan, membawa serta rasa tidak pasti yang menyelimuti hati Aisyah. Ia hanya bisa berdoa agar keputusan ini tidak membawanya ke jalan yang salah. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang Aisyah bayangkan. Semua persiapan dilakukan dalam waktu singkat, tanpa ada banyak ruang bagi Aisyah untuk merenung atau menyesali keputusannya. Ia hanya bisa pasrah mengikuti arahan ibunya dan staf hotel yang ditugaskan membantu kelancaran acara ini. Pernikahan akan berlangsung sederhana di kantor urusan agama, tanpa tamu undangan selain Bu Fatimah, Pak Rudi, dan beberapa karyawan hotel. Pagi itu, Aisyah bangun dengan perasaan campur aduk. Ia memandangi gaun pengantin sederhana yang disiapkan oleh ibunya, sebuah baju kurung putih polos yang terlihat anggun meskipun tidak mewah. Gaun itu adalah hasil tabungan ibunya selama beberapa bulan terakhir. Tetapi bagi Aisyah, pakaian itu terasa seperti beban tambahan pada pundaknya yang sudah berat. "Ayo, Nak," kata Bu Fatimah lembut saat melihat Aisyah masih termenung di depan cermin. "Jangan terlalu lama memikirkannya. Ini demi kita." Aisyah mengangguk pelan.
mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia menyisir rambutnya dengan tangan gemetar, lalu mengenakan gaun pengantin itu. Saat ia berdiri di depan cermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Gadis yang dulu penuh mimpi dan harapan kini tampak seperti orang asing. Seorang wanita yang dipaksa menyerahkan masa depannya demi uang. Perjalanan menuju kantor urusan agama terasa sangat panjang. Dalam mobil, Aisyah hanya diam, menatap jendela dengan tatapan kosong. Di sebelahnya, ibunya mencoba menghibur dengan berbicara tentang betapa baik hati Khalid nanti setelah mereka menikah. Namun, kata-kata itu hanya membuat Aisyah semakin cemas. Saat mereka tiba, Khalid sudah menunggu di depan gedung. Ia tampak gagah dalam balutan jas hitam yang rapi, dengan wajah yang dingin dan ekspresi datar. Aisyah merasa jantungnya berdebar-debar saat pertama kali bertemu mata dengan pria itu. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Aisyah merasa tidak nyaman, seolah-olah Khalid sedang menyembunyikan rahasia besar. Prosesi pernikahan berlangsung cepat dan formal. Khalid tampak tenang, bahkan terlalu tenang, seolah-olah ia tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Aisyah berusaha tersenyum tipis, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Ia mendengarkan dengan setengah hati saat petugas agama membacakan ayat-ayat suci dan menjelaskan hak serta kewajiban suami istri. Baginya, semua ini terasa seperti ritual kosong tanpa makna. Setelah ijab kabul selesai, Khalid mengucapkan dua patah kata kepada Aisyah, tetapi nada suaranya terdengar hambar. "Selamat Ibu Aisyah," katanya singkat, tanpa ada senyum atau kontak mata yang berarti. Aisyah hanya bisa mengangguk pelan, merasa semakin jauh dari pria ini. Bahkan, ketika mereka berfoto bersama sebagai pasangan suami istri, suasana terasa begitu kaku. Tidak ada tawa, tidak ada kebahagiaan. Hanya dua orang yang dipertemukan oleh keadaan dan kesepakatan bisnis. Setelah acara selesai, Khalid mengajak Aisyah pulang ke apartemennya. Mereka naik mobil mewah milik Khalid, yang membuat Aisyah semakin merasa bahwa ia tidak pantas berada di dunia seperti ini. Apartemen Khalid terletak di salah satu gedung pencakar langit paling elit di Jakarta. Saat pintu lift terbuka, Aisyah disambut oleh interior yang megah dan modern, dengan jendela besar yang menghadap langsung ke pemandangan kota. "Ini kamarmu," kata Khalid singkat, menunjuk salah satu pintu di koridor. Suaranya tetap datar, tanpa ada emosi sama sekali. Aisyah mengikuti arahannya dengan ragu-ragu. Ketika ia masuk ke dalam kamar, ia terkejut melihat betapa luas dan elegannya ruangan itu. Tempat tidur king size, meja rias besar, dan balkon dengan pemandangan indah membuatnya merasa seperti sedang berada di dunia lain. Namun, semua kemewahan itu tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang terus menghantuinya. Khalid tidak banyak bicara setelah itu. Ia hanya memberikan beberapa instruksi singkat tentang aturan di apartemen, lalu meninggalkan Aisyah sendirian. Suasana sunyi di kamar itu membuat Aisyah merasa semakin terasing. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela, dan bertanya-tanya apakah ia telah membuat kesalahan besar. Di luar sana, lampu-lampu kota berkilauan seperti bintang-bintang palsu. Namun, bagi Aisyah, malam itu terasa begitu gelap. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, keheningan di apartemen Khalid terasa begitu tebal, seolah-olah dinding-dinding megahnya menelan setiap suara. Aisyah masih duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya kaku dan pikirannya dipenuhi oleh ketidakpastian. Ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tetapi semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setelah beberapa saat, pintu kamar terbuka perlahan. Khalid masuk dengan langkah tenang. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia membawa 2 gelas minuman di tangannya. Satu untuk dirinya sendiri, dan satu lagi untuk Aisyah. "Inilah malam pertama kita," katanya datar. Meletakkan salah satu gelas di meja dekat tempat tidur. "Minumlah, ini akan membantu." Aisyah mengambil gelas itu dengan tangan gemetar. Matanya beralih dari minuman ke wajah Khalid, mencoba membaca apa yang ada dalam benak pria itu. Namun,
Tatapan Khalid kosong, seolah ia sedang menjalankan sebuah ritual tanpa emosi. "Kenapa aku harus minum ini?" tanya Aisyah pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Khalid menghela napas, lalu duduk di kursi di sudut ruangan. "Hanya untuk menenangkanmu. Kamu tampak sangat tegang." Aisyah ragu-ragu. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa. Di tengah kebingungannya, ia akhirnya meminum seteguk kecil dari gelas itu. Rasanya manis, dengan aroma herbal yang samar-samar. Namun, hanya beberapa detik kemudian, ia merasakan sensasi aneh menjalar di tubuhnya. Pandangannya mulai kabur, dan tubuhnya terasa lemas. Apa ini?" gumam Aisyah, mencoba bangkit dari tempat tidur. Namun kakinya tidak mampu menopang tubuhnya. Ia jatuh ke lantai dengan suara pelan, matanya perlahan-lahan tertutup. Sebelum sepenuhnya kehilangan kesadaran, Aisyah mendengar suara Khalid yang terdengar jauh, seolah berasal dari ujung lorong panjang. "Maafkan aku, Aisyah. Ini demi kebaikanmu." Ketika Aisyah akhirnya sadar, ia merasa bingung dan disorientasi. Kepalanya berdenyut-denyut dan tubuhnya terasa sangat lemah. Saat ia membuka mata, ia menyadari bahwa ia tidak berada di kamar yang sama. Ruangan ini lebih gelap, lebih dingin, dan terasa asing. Tidak ada jendela besar atau lampu kristal yang megah seperti di apartemen Khalid. Hanya ada satu lampu redup di sudut ruangan, memberikan sedikit cahaya. Aisyah mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Ketika pandangannya mulai fokus, ia melihat sebuah surat tergeletak di atas meja kecil di dekat tempat tidur. Dengan susah payah, ia meraih surat itu dan mulai membacanya. Surat dari Khalid. "Aisyah, jika kamu membaca ini, berarti rencanaku sudah berjalan sesuai harapan. Maafkan aku karena telah menipumu, tetapi ini semua demi melindungi kita berdua. Keluargaku memiliki banyak musuh, termasuk mafia internasional yang ingin menghancurkan kami. Pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan tentang perlindungan. Dengan menikahimu, aku berharap bisa melunasi hutang-hutang keluarga kepada mereka, sehingga mereka tidak lagi mengincar nyawaku. Namun, bahkan setelah ini, aku tidak yakin apakah mereka akan berhenti. Itulah sebabnya aku harus memastikan kamu aman. Jika sesuatu terjadi padaku, jangan percaya siapapun, termasuk pamanku, Ahmad. Dia adalah dalang di balik semua ini. Sebelum kamu sadar, aku sudah membuat pengaturan untuk melindungimu. Ikuti instruksi dalam surat ini dengan hati-hati. Jangan tinggalkan ruangan ini sampai aku datang menjemputmu. Percayalah, meskipun ini sulit, aku melakukan ini demi menyelamatkanmu." Khalid Aisyah membaca surat itu berulang kali, tetapi semakin ia mencoba memahaminya, semakin ia merasa bingung dan ketakutan. Apa maksud Khalid? Siapa mafia yang dimaksud? Dan kenapa ia harus melibatkannya dalam urusan ini? Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Ia ingin marah pada Khalid, tapi ia juga merasa khawatir. Apakah Khalid dalam bahaya? Apa yang akan terjadi padanya jika mafia itu menemukannya? Di tengah kecemasannya, Aisyah mendengar suara langkah kaki mendekat dari luar ruangan. Jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya langsung menegang. Siapa yang datang? Apakah itu Khalid? Atau seseorang yang lebih berbahaya? Langkah-langkah itu semakin dekat dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Aisyah memegang erat surat Khalid, berusaha menenangkan diri. Namun ketika pintu itu perlahan terbuka, ia hanya bisa menahan napas, takut dengan apa yang akan ia temui di baliknya. Pintu ruangan itu terbuka perlahan, dan Aisyah menahan napas dengan tegang. Namun, yang muncul bukanlah seorang mafia atau orang asing yang menakutkan, melainkan Khalid sendiri. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan matanya dipenuhi rasa bersalah. "Aisyah," katanya pelan, suaranya terdengar bergetar. "Kamu baik-baik saja?" Aisyah tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap Khalid dengan campuran kebingungan, kemarahan, dan ketakutan. Dalam hatinya, ia ingin berteriak dan meminta penjelasan, tetapi lidahnya terasa keluh. Akhirnya,
Ia hanya mengangkat surat yang masih dipegangnya erat-erat. "Jelaskan." "Ini," katanya akhirnya. Suaranya terdengar tajam meskipun tubuhnya masih lemah. Khalid mendekat perlahan, lalu duduk di tepi tempat tidur. Ia menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Aku tahu ini sulit untuk dimengerti, tapi aku tidak punya pilihan lain." Ia menundukkan kepala, seolah tidak sanggup menatap mata Aisyah. "Seperti yang aku tulis di surat itu, keluargaku memiliki banyak musuh. Mafia internasional yang kuat telah mengancam hidupku selama bertahun-tahun. Mereka ingin uang, kekuasaan, dan apapun yang bisa mereka ambil dariku." Aisyah mencoba menyela, tetapi Khalid melanjutkan dengan suara lebih cepat, seolah takut ia akan kehilangan keberaniannya jika berhenti. "Paman Ahmad, paman tiriku, adalah dalang di balik semua ini. Dia bekerja sama dengan mafia untuk menghancurkanku dan mengambil alih seluruh kekayaan keluarga. Pernikahan kita adalah bagian dari skema untuk melunasi hutang-hutangku kepada mereka. Tapi bahkan setelah itu, aku tidak yakin apakah mereka akan berhenti." Aisyah meremas surat itu dalam genggamannya, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dalam dirinya. "Jadi, kamu menggunakan aku? Kamu menikahiku hanya untuk melindungi dirimu sendiri?" Khalid mengangkat wajahnya, matanya penuh rasa bersalah. "Ya, awalnya begitu. Tapi setelah bertemu denganmu, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin menyakitimu, Aisyah. Aku hanya ingin melindungimu." "Lindungi aku?" Aisyah tertawa getir. "Bagaimana caranya? Dengan memberiku minuman yang membuatku pingsan? Dengan meninggalkanku di ruangan asing ini tanpa penjelasan? Apa ini cara melindungi seseorang?" Khalid terdiam. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan tindakannya. Namun ia juga tidak bisa mundur sekarang. "Aku tahu aku salah, tapi percayalah Aisyah, aku benar-benar melakukan ini demi keselamatanmu. Jika mereka menemukanmu, nyawamu dalam bahaya." Aisyah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mempercayai Khalid sepenuhnya, tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. "Kalau begitu, ceritakan semuanya padaku, mulai dari awal." Khalid mengangguk pelan, lalu mulai menceritakan kisah panjang tentang keluarganya. Ia menjelaskan bahwa konflik dengan mafia dimulai beberapa tahun lalu, ketika pamannya Ahmad mulai bermain-main dengan bisnis ilegal untuk mengumpulkan uang. Ahmad meminjam uang dalam jumlah besar dari mafia internasional, tetapi gagal membayar utangnya. Alih-alih menanggung risiko sendiri, Ahmad menyeret nama Khalid ke dalam masalah itu, menggunakan hubungan keluarga untuk melibatkannya. "Awalnya, aku pikir aku bisa menyelesaikan semuanya sendiri," kata Khalid. "Tapi mafia itu tidak main-main. Mereka mulai mengancam nyawaku, bahkan nyawa orang-orang di sekitarku. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk menikahimu. Dengan uang mahar yang aku bayar, aku berharap bisa melunasi sebagian besar utangku dan membuat mereka tenang. Tapi setelah pernikahan ini, aku menyadari bahwa ini tidak akan cukup. Mereka akan terus mengejarku, dan aku tidak ingin kamu terlibat lebih jauh." Aisyah mendengarkan dengan seksama, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. Hatinya masih dipenuhi oleh kemarahan dan kekecewaan, tetapi ia juga merasa iba pada Khalid. Pria itu tampak begitu rapuh sekarang, sangat berbeda dari sosok dingin yang ia temui selama prosesi pernikahan. "Jadi, apa rencanamu sekarang?" tanya Aisyah akhirnya. "Apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi mereka?" Khalid menghela napas lagi. "Aku sudah menghubungi beberapa teman lama, pengacara dan detektif swasta, untuk membantu mengungkap kejahatan Ahmad dan mafia itu. Tapi ini tidak mudah. Kita harus berhati-hati. Satu langkah salah, dan kita bisa mati." Aisyah menatap Khalid dengan intens. "Kalau begitu, aku akan membantumu." Khalid terkejut. "Tidak, Aisyah. Ini terlalu berbahaya. Kamu harus tinggal di sini, di tempat yang aman, sampai semuanya selesai." "Tidak," kata Aisyah tegas. "Kamu sudah melibatkanku dalam masalah. Ini, apakah kamu ingat?
Sekarang aku punya hak untuk tahu segalanya dan membantu menyelesaikannya. Lagi pula, jika aku diam saja, aku tidak akan bisa mempercayaimu sepenuhnya. Khalid terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Aisyah benar. Jika ia ingin Aisyah mempercayainya, ia harus melibatkan gadis itu dalam rencananya. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi kamu harus berjanji untuk selalu mendengarkanku. Jika aku bilang sesuatu terlalu berbahaya, kamu harus mundur. Setuju? Aisyah mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh ketidakpastian. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawanya ke jalan yang penuh bahaya, tetapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Di luar ruangan, angin malam berhembus pelan, membawa serta rasa cemas yang belum pernah Aisyah rasakan sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sedikit harapan. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa membantu Khalid mengakhiri semua ini. Setelah percakapan panjang dengan Khalid, Aisyah menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk membantu Khalid menghadapi mafia dan pamannya, meskipun risiko yang harus dihadapinya sangat besar. Namun, sebelum mereka dapat melanjutkan rencana mereka, ada sesuatu yang membuat Aisyah merasa tidak aman di apartemen itu. Aku tidak bisa tetap di sini, kata Aisyah tiba-tiba. Suaranya terdengar tegang. Kalau mafia atau pamanmu menemukanku, di sini kita berdua dalam bahaya. Khalid tampak ragu. Tapi kemana kamu akan pergi? Kamu tidak punya uang atau identitas lain. Jika kamu meninggalkan tempat ini, kamu hanya akan semakin rentan. Aisyah menggeleng keras. Aku tidak peduli. Aku akan mencari cara untuk bertahan hidup. Yang jelas, aku tidak bisa tetap berada di sini. Melihat tekad Aisyah yang begitu kuat, Khalid akhirnya mengalah. Ia tahu bahwa gadis itu benar. Jika musuh-musuhnya menemukan Aisyah di apartemennya, mereka akan menggunakan gadis itu sebagai alat untuk menghancurkannya. Khalid kemudian memberikan beberapa lembar uang kepada Aisyah, meskipun jumlahnya tidak banyak. Inilah yang bisa kuberikan untuk saat ini, katanya pelan. Gunakan dengan hati-hati. Dan ingat, jangan hubungi siapapun kecuali aku. Mafia mungkin sudah memantau semua orang di sekitarku. Aisyah mengangguk, lalu mengambil tas kecil yang diberikan Khalid. Di dalamnya terdapat sedikit pakaian, uang tunai, dan sebuah ponsel cadangan tanpa kartu SIM. Terima kasih, katanya singkat, meskipun nada suaranya masih dingin. Sebelum pergi, Khalid memberikan satu instruksi terakhir. Jika kamu merasa dalam bahaya, cari tempat yang ramai. Jangan pernah sendirian di tempat sepi, dan jaga dirimu. Baik-baik, Aisyah hanya mengangguk sekali lagi, lalu bergegas keluar dari apartemen itu. Saat pintu tertutup di belakangnya, ia merasakan beban baru yang lebih berat di pundaknya. Ia tahu bahwa keputusannya untuk melarikan diri bukanlah langkah yang mudah, tetapi ia juga sadar bahwa inilah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri, dan mungkin juga Khalid. Jakarta malam itu dipenuhi oleh lampu-lampu neon dan suara kendaraan yang tak pernah berhenti. Aisyah berjalan cepat di trotoar yang ramai, mencoba menyembunyikan kecemasannya di balik keramaian kota. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tapi satu hal yang pasti, ia harus menjauh dari apartemen Khalid. Namun, setelah beberapa menit berjalan, ia mulai merasakan bahwa ia diikuti. Seorang pria berjas hitam tampak terus mengikuti langkahnya dari kejauhan. Aisyah mencoba tenang, tapi detak jantungnya semakin cepat. Ia tidak yakin apakah ini hanya firasat buruknya atau memang ada orang yang menguntitnya. Tanpa pikir panjang, Aisyah masuk ke dalam sebuah gang kecil yang gelap, berharap bisa menyembunyikan diri dari pengikut misterius itu. Namun, ketika ia berbelok, ia melihat dua pria lainnya muncul dari arah yang berlawanan. Mereka tampak seperti pengawal bersenjata, dengan tatapan dingin yang langsung mengarah padanya. "Maaf, Nona," kata salah satu dari mereka dengan nada ancaman. "Kami hanya ingin bicara." Aisyah mundur selangkah demi selangkah, mencoba mencari jalan keluar. Namun, gang itu terlalu sempit, dan para pria itu semakin mendekat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan mereka secara fisik. Dalam kepanikannya, ia melihat sebuah tangga darurat di sisi gedung kecil di dekatnya.
Tanpa ragu, Aisyah berlari menuju tangga itu dan mulai memanjat dengan cepat. Meskipun tubuhnya lemah karena efek minuman yang diberikan Khalid sebelumnya, insting bertahan hidupnya membuatnya terus bergerak. Para pria itu mencoba mengejarnya, tetapi Aisyah berhasil mencapai atap gedung dan melompat ke atap bangunan lain yang lebih rendah. Setelah beberapa saat berlari di atas atap-atap, ia akhirnya berhasil lolos dari kejaran mereka. Namun, saat ia sampai di jalan utama, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Tas kecil yang diberikan Khalid tertinggal di gang, bersama dengan uang dan barang-barangnya. Aisyah duduk di tepi trotoar, napasnya tersengal-sengal, matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Ia tidak punya uang, tidak punya identitas, dan tidak tahu harus pergi kemana. Namun, satu hal yang ia yakini, ia tidak boleh menyerah. Dengan sisa tenaganya, Aisyah berjalan ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat itu terlihat sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang duduk di sudut. Aisyah memesan segelas teh hangat, meskipun ia tidak punya uang untuk membayarnya. Pemilik kafe, seorang wanita paruh baya bernama Bu Siti, tampaknya menyadari situasi Aisyah dan tidak meminta pembayaran. Saat Aisyah duduk di sudut kafe, ia mulai memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi tanpa rencana. Ia harus mencari cara untuk menghubungi Khalid, meskipun ia tidak yakin apakah ponsel cadangan yang diberikan Khalid masih berfungsi. Tiba-tiba, seorang pria asing mendekatinya. Pria itu tampak seperti seorang profesional, dengan jas rapi dan wajah yang ramah namun waspada. "Maaf, apakah kamu Aisyah?" tanyanya pelan. Aisyah langsung waspada. "Siapa kamu?" Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Arman. Aku mantan pengacara keluarga Khalid. Dia mengirimku untuk membantumu." Aisyah ragu-ragu. Bagaimana jika ini adalah jebakan dari mafia? Tapi di sisi lain, ia tidak punya pilihan lain. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Baiklah, tapi bagaimana aku bisa percaya padamu?" Arman mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. "Ini adalah surat kuasa dari Khalid. Lihat saja sendiri." Aisyah membaca dokumen itu dengan cermat. Memang benar. Itu adalah tanda tangan Khalid. Ia akhirnya mengangguk. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Arman duduk di depannya, lalu mulai berbicara dengan suara rendah. "Kita harus bekerja sama untuk menghentikan Ahmad dan mafia itu. Tapi pertama-tama, kamu harus tetap aman. Ikut aku." Aisyah menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh bahaya. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus melawan untuk melindungi dirinya sendiri, dan mungkin juga Khalid. Di luar kafe, hujan mulai turun, membasahi jalanan Jakarta. Namun, di dalam hati Aisyah ada bara api keberanian yang mulai menyala. Ia siap untuk melawan, meskipun dunia terasa semakin gelap di sekitarnya. Setelah pertemuan tak terduga dengan Arman di kafe kecil itu, Aisyah merasa sedikit lega, namun hanya sebentar. Meskipun ia mulai percaya bahwa Arman adalah orang yang dikirim Khalid untuk membantunya, ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya tetap waspada. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, kepercayaan harus diberikan secara hati-hati. Arman membawa Aisyah ke sebuah apartemen sederhana di pinggiran Jakarta. Tempat itu tidak sebesar atau semewah apartemen Khalid, tetapi cukup aman dan nyaman untuk bersembunyi. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, Arman duduk di depan Aisyah dan mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Sebelum kita melanjutkan," kata Arman pelan, "aku perlu tahu seberapa banyak kamu tahu tentang masalah ini." Aisyah menceritakan semua yang telah Khalid ungkapkan kepadanya, tentang mafia internasional, tentang pamannya Ahmad, dan tentang bagaimana pernikahan mereka adalah bagian dari skema untuk melunasi utang. Namun meskipun cerita Khalid tampak logis, Aisyah merasa masih ada sesuatu yang disembunyikan. "Aku percaya padamu," kata Arman setelah mendengarkan cerita Aisyah. "Tapi ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Hal-hal yang bahkan Khalid mungkin tidak berani ceritakan." Aisyah menatap Arman dengan penasaran. "Apa maksudmu?" Arman menghela napas panjang, lalu mulai bercerita.
Khalid bukan korban biasa dalam kasus ini. Dia sebenarnya memiliki hubungan yang lebih dalam dengan mafia itu daripada yang dia akui. Aisyah terkejut. Apa? Maksudmu, dia bekerja sama dengan mereka? Bukan persis seperti itu, kata Arman cepat-cepat, mencoba menenangkan Aisyah. Dengarkan aku dulu. Beberapa tahun lalu, Khalid terlibat dalam bisnis keluarganya yang sangat kompleks. Paman Ahmad memang memulai segalanya dengan pinjaman ilegal dari mafia. Tapi Khalid juga terlibat dalam beberapa transaksi gelap untuk menyelamatkan perusahaan keluarga dari kebangkrutan. Aisyah merasa dadanya sesak. Jadi, Khalid juga bersalah? Bukan begitu, jawab Arman dengan nada tenang. Dia hanya mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Tapi mafia itu tidak main-main. Mereka tidak hanya ingin uang, mereka ingin kendali penuh atas seluruh aset keluarga Al-Faris. Itulah sebabnya mereka terus mengancam Khalid. Bahkan, setelah dia mencoba melunasi utangnya. Aisyah menundukkan kepala, mencoba mencerna informasi baru ini. Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi, kemarahan, kekecewaan, dan rasa iba. Ia tidak tahu lagi siapa yang harus ia percayai sepenuhnya. Kenapa Khalid tidak memberitahuku semua ini? Tanyanya akhirnya. Karena dia takut, kata Arman. Dia takut kamu akan meninggalkannya jika kamu tahu kebenaran. Dan aku tidak bisa menyalahkannya. Kamu sudah melalui banyak hal karena dia. Aisyah terdiam. Ia tahu bahwa Arman benar. Khalid mungkin tidak sempurna, tapi ia juga bukan orang jahat. Pria itu hanya mencoba bertahan hidup di tengah badai yang terus menghantamnya. Lalu, apa rencanamu? Tanya Aisyah akhirnya. Bagaimana cara kita menghentikan mereka? Arman tersenyum tipis. Pertama-tama, kita perlu mengumpulkan bukti. Bukti yang cukup kuat untuk melibatkan Ahmad dan mafia itu dalam pengadilan internasional. Jika kita bisa membuktikan bahwa mereka terlibat dalam kejahatan terorganisasi, kita bisa menghancurkan mereka. Tapi bagaimana caranya? Tanya Aisyah. Suaranya penuh keraguan. Mereka pasti sudah sangat berhati-hati. Inilah yang aku lakukan, kata Arman, sambil mengeluarkan sebuah laptop dari tasnya. Di layar, ia menunjukkan kepada Aisyah serangkaian dokumen dan rekaman yang telah ia kumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Ini adalah catatan transaksi ilegal Ahmad dan mafia itu. Tapi kita masih butuh lebih banyak bukti langsung. Terutama rekaman percakapan atau dokumen fisik yang bisa kita gunakan sebagai senjata. Aisyah mengangguk pelan. Ia mulai menyadari bahwa ini bukanlah permainan kecil. Ini adalah perang besar yang melibatkan kekuasaan, uang, dan nyawa manusia. Dan ia, seorang gadis biasa dari pinggiran Jakarta, sekarang menjadi bagian dari pertempuran itu. Saat malam semakin larut, Aisyah dan Arman terus merancang strategi mereka. Arman menjelaskan bahwa mereka harus bergerak cepat, karena mafia itu pasti sudah mencium bahwa Khalid sedang mencoba melawan mereka. Jika mereka gagal, tidak hanya Khalid yang akan mati, Aisyah juga akan menjadi target utama. Kamu harus siap untuk apapun, kata Arman serius. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan dirimu sendiri. Ini tentang keadilan. Aisyah menatap Arman dengan tekad yang mulai menyala di matanya. Aku siap, katanya tegas. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku tidak akan mundur. Arman tersenyum tipis, lalu mengangguk. Baiklah, besok pagi kita mulai langkah pertama. Kita akan menyusup ke salah satu markas mafia itu, tempat mereka menyimpan dokumen penting. Aisyah merasa jantungnya berdebar-debar. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berbahaya, tapi ia juga sadar bahwa inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Di luar jendela, hujan terus turun, membasahi kota Jakarta yang gelap. Namun, di dalam hati Aisyah, bara api, keberanian terus menyala. Ia siap untuk melawan, meskipun dunia terasa semakin berat di pundaknya. Pagi itu, langit Jakarta masih mendung. Sisa-sisa hujan semalam membuat udara terasa lembab dan dingin. Aisyah bangun dengan perasaan cemas namun penuh tekad. Ia tahu bahwa hari ini adalah awal dari sebuah misi berbahaya, misi yang bisa mengubah hidupnya selamanya.
Setelah sarapan singkat bersama Arman, mereka segera mempersiapkan segala sesuatu untuk menyusup ke markas mafia. Arman menjelaskan rencana mereka dengan sangat rinci. Mereka akan menyamar sebagai karyawan baru di salah satu gudang milik mafia, tempat dokumen penting disimpan. Gudang itu terletak di daerah industri pinggiran kota, jauh dari keramaian. Meskipun penjagaannya ketat, Arman yakin bahwa mereka bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. "Kita harus berhati-hati," kata Arman serius saat mereka berada di dalam mobil menuju lokasi. "Satu kesalahan saja kita bisa mati." Aisyah hanya mengangguk pelan. Hatinya dipenuhi oleh ketegangan. Tapi ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat alasan mengapa ia melakukannya. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan dirinya atau Khalid. Ini tentang keadilan untuk semua orang yang telah menjadi korban mafia itu. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di depan gudang besar yang tampak suram. Pagar besi tinggi mengelilingi area tersebut, dan beberapa penjaga bersenjata berdiri di pos-pos keamanan. Arman menunjukkan identitas palsu kepada penjaga di gerbang, dan setelah beberapa menit pemeriksaan, mereka diizinkan masuk. Di dalam gudang, suasana begitu tegang. Para pekerja tampak terburu-buru, membawa kotak-kotak besar yang kemungkinan berisi barang-barang ilegal. Aisyah dan Arman langsung bekerja sesuai peran mereka, berusaha tidak menarik perhatian. Namun mata Aisyah terus mencari-cari ruangan penyimpanan dokumen yang mereka cari. Setelah beberapa jam berpura-pura bekerja, Aisyah akhirnya menemukan pintu yang terkunci di bagian belakang gudang. Ia memberi isyarat kepada Arman, dan mereka berdua mulai mencari cara untuk masuk. Dengan menggunakan alat kecil yang dibawa Arman, mereka berhasil membuka pintu itu tanpa menimbulkan suara. Di dalam ruangan itu, ada rak-rak penuh dengan dokumen dan hard disk. Aisyah dan Arman mulai memeriksa semuanya dengan cepat, mencari bukti yang bisa mereka gunakan untuk melawan mafia dan Ahmad. Namun, tepat saat mereka hampir menemukan dokumen penting, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka. Seorang pria tinggi dengan wajah dingin masuk ke dalam ruangan, ditemani oleh dua pengawal bersenjata. Aisyah dan Arman langsung membeku, takut melakukan gerakan yang salah. "Aku tahu kalian bukan karyawan kami," kata pria itu dengan nada ancaman. "Siapa kalian? Dan apa yang kalian lakukan di sini?" Aisyah merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi Arman segera melangkah maju, mencoba mengambil kendali situasi. "Kami hanya ingin mencari jawaban," kata Arman tenang, meskipun tangannya mulai berkeringat. "Kami tahu kalian terlibat dalam bisnis ilegal, dan kami ingin menghentikan semua ini." Pria itu tersenyum sinis. "Kalian pikir kalian bisa menghentikan kami? Kalian hanya semut kecil di dunia yang luas ini." Namun sebelum pria itu bisa memberi perintah kepada pengawalnya, suara lain terdengar dari luar ruangan. "Berhenti!" Semua orang menoleh, termasuk Aisyah dan Arman. Di ambang pintu, muncul sosok yang tidak pernah mereka duga akan muncul di sana. Khalid Al-Fariz. Khalid berdiri di pintu dengan tatapan tajam, wajahnya penuh kemarahan dan ketegangan. Ia melangkah masuk ke ruangan, mengabaikan para pengawal yang mencoba menghentikannya. "Apa yang sedang kalian lakukan di sini?" Tanyanya pada Aisyah dan Arman. Suaranya terdengar dingin namun bergejolak. Aisyah terkejut melihat Khalid. Ia tidak tahu apakah pria itu datang untuk membantu mereka, atau malah memperburuk situasi. "Khalid, aku hanya ingin membantu," katanya pelan, suaranya bergetar. Khalid menghela napas panjang, lalu menatap pria tinggi yang memimpin mafia itu. "Biarkan mereka pergi. Ini urusanku, bukan mereka." Pria itu tertawa sinis. "Oh, Khalid, kau pikir kau bisa melindungi mereka? Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri." Khalid tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, menatap pria itu dengan tatapan penuh kebencian. "Aku sudah muak dengan semua ini. Kau dan pamanku telah merusak hidupku cukup lama. Sudah saatnya semuanya berakhir." Aisyah dan Arman saling pandang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun Khalid melanjutkan dengan suara lebih tegas. "Aku punya bukti bahwa kalian terlibat dalam perdagangan manusia dan pencucian uang. Jika kalian tidak melepaskan mereka sekarang,
Aku akan menyerahkan semuanya kepada polisi internasional. Pria itu tersenyum lagi, kali ini lebih dingin. Aku tidak takut padamu, Khalid. Kau hanya anak kecil yang mencoba bermain dengan orang dewasa. Namun, sebelum pria itu bisa mengambil tindakan lebih lanjut, suara alarm tiba-tiba berbunyi keras di seluruh gudang. Beberapa detik kemudian, pasukan keamanan bersenjata lengkap masuk ke dalam ruangan, mengelilingi semua orang. Inilah akhirnya, kata Khalid pelan, menatap pria itu dengan tatapan penuh kemenangan. Aku sudah memanggil otoritas internasional. Kalian tidak punya jalan keluar. Pria itu tampak terkejut, tapi ia segera mencoba melawan. Namun, pasukan keamanan dengan cepat melumpuhkan para mafia dan mengamankan area tersebut. Setelah kekacauan mereda, Aisyah, Khalid, dan Arman dikelilingi oleh petugas keamanan yang menjelaskan bahwa mereka telah melacak aktivitas ilegal mafia selama berbulan-bulan. Dokumen yang ditemukan di gudang itu menjadi bukti kuat untuk menjerat mafia dan Ahmad. Khalid menatap Aisyah dengan tatapan penuh rasa bersalah. Maafkan aku, Aisyah. Aku tahu aku salah karena tidak memberitahumu semuanya, tapi aku hanya ingin melindungimu. Aisyah diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku tahu, aku juga ingin membantumu. Di tengah kekacauan itu, bara api keberanian di hati Aisyah semakin menyala. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada harapan untuk masa depan. Di luar gudang, matahari mulai terbit, memancarkan sinar keemasan yang menerangi langit Jakarta. Suara burung pagi mulai terdengar, seolah alam ikut merayakan kemenangan kecil mereka. Setelah insiden di gudang, Aisyah, Khalid, dan Arman dibawa ke markas otoritas internasional untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Di sana, mereka bertemu dengan seorang agen senior bernama Zainal, yang telah memimpin penyelidikan terhadap mafia internasional selama bertahun-tahun. Zainal tampak seperti pria yang berpengalaman dan tegas, namun juga memiliki rasa empati yang mendalam. Kalian sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, kata Zainal setelah mendengarkan cerita mereka. Tapi ini baru awal. Mafia ini memiliki jaringan yang sangat luas, dan kita harus memastikan bahwa semua orang yang terlibat, termasuk Ahmad, akan diadili. Aisyah menatap Khalid dengan cemas. Meskipun mereka berhasil mengumpulkan bukti penting, ia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Mafia tidak akan menyerah begitu saja, dan mereka pasti akan mencoba membalas dendam. Jadi, apa rencana kita? Tanya Aisyah akhirnya. Suaranya terdengar teguh meskipun hatinya dipenuhi oleh ketakutan. Zainal tersenyum tipis. Kami akan melanjutkan investigasi untuk menemukan semua anggota mafia ini. Tapi kami butuh bantuan kalian untuk menjebak Ahmad. Dia adalah kunci utama dalam kasus ini. Khalid mengangguk pelan. Aku siap. Apapun yang diperlukan untuk mengakhiri semua ini. Namun, Aisyah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika mafia itu sudah mengetahui langkah kita? Arman menepuk pundak Aisyah dengan lembut. Itulah mengapa kita harus bergerak cepat. Kita tidak bisa memberi mereka waktu untuk mempersiapkan serangan balik. Beberapa hari kemudian, tim mereka mulai menyusun strategi untuk menghadapi Ahmad. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Zainal, Ahmad bersembunyi di sebuah villa mewah di pinggiran Jakarta, tempat ia sering mengadakan pertemuan rahasia dengan mafia. Villa itu dijaga ketat oleh pengawal bersenjata, sehingga mereka harus merancang rencana yang sangat hati-hati. Aku akan masuk sebagai umpan, kata Khalid, saat mereka membahas rencana di ruang rapat markas. Ahmad percaya bahwa aku masih berada di pihaknya. Aku bisa menggunakan itu untuk mendekatinya. Tidak, protes Aisyah langsung. Terlalu berbahaya. Kalau mereka mengetahui bahwa kamu bekerja sama dengan kami, nyawamu dalam bahaya. Khalid menatap Aisyah dengan tatapan lembut. Aku tahu risikonya, Aisyah. Tapi inilah satu-satunya cara. Jika aku tidak melakukannya, kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Aisyah terdiam. Ia tahu bahwa Khalid benar, tapi hatinya tetap cemas. Ia tidak ingin kehilangan pria itu lagi.
terutama setelah semua yang telah mereka lalui bersama. Baiklah, kata Aisyah akhirnya. Tapi aku ikut denganmu. Kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Khalid ingin menolak, tapi Zainal mengangguk setuju. Ini ide yang bagus. Kehadiran Aisyah bisa membuat Ahmad merasa lebih percaya diri. Selain itu, dia bisa menjadi mata kita di dalam. Setelah diskusi panjang, mereka memutuskan bahwa Khalid dan Aisyah akan menyamar sebagai pasangan yang masih setia kepada Ahmad, sementara Arman dan tim lainnya akan bersembunyi di sekitar villa untuk memantau situasi. Malam itu, Khalid dan Aisyah tiba di villa mewah Ahmad. Mereka disambut oleh beberapa pengawal yang tampak curiga, tapi setelah Khalid menunjukkan identitas palsu, mereka diizinkan masuk. Ahmad sedang duduk di ruang tamu yang megah, menikmati segelas anggur, mahal. Saat melihat Khalid dan Aisyah, ia tersenyum sinis. "Ah, keponakanku yang tercinta," kata Ahmad pelan. Suaranya terdengar seperti racun. "Dan istri barumu, sungguh kejutan menyenangkan." Khalid berusaha tenang, meskipun dadanya dipenuhi oleh kemarahan. "Paman, aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu aku salah dan aku ingin kembali ke pihakmu." Ahmad tertawa dingin. "Benarkah? Setelah semua yang kau lakukan, kau pikir aku akan mudah mempercayaimu?" Aisyah maju selangkah, mencoba mengambil kendali situasi. "Paman Ahmad, Khalid hanya mencoba melindungi keluarganya. Kami tahu bahwa ini semua adalah kesalahpahaman. Kami ingin membantu Anda." Ahmad menatap Aisyah dengan tatapan penuh kecurigaan. Namun, setelah beberapa detik, ia tersenyum tipis. "Baiklah, mari kita bicarakan semuanya." Saat mereka duduk di ruang tamu, Ahmad mulai menjelaskan rencananya. Rencana untuk menghancurkan Khalid dan mengambil alih seluruh aset keluarga Al-Faris. Namun, tepat saat Ahmad mulai lengah, tim Zainal tiba-tiba masuk ke dalam villa, mengepung semua orang di ruangan itu. "Inilah akhirnya, Ahmad," kata Khalid dengan nada dingin. "Kau sudah kalah." Ahmad tampak marah, tapi ia segera mencoba melawan. Namun, pengawalnya dengan cepat dilumpuhkan oleh tim Zainal, dan Ahmad ditangkap tanpa perlawanan lebih lanjut. Setelah penangkapan Ahmad, suasana di villa berubah menjadi hening. Aisyah dan Khalid saling pandang, merasakan beban besar yang mulai terangkat dari pundak mereka. Meskipun mereka tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir, mereka merasa lega karena langkah besar telah diambil. "Aku bangga padamu," kata Khalid, pelan pada Aisyah, suaranya penuh rasa syukur. "Tanpamu, aku tidak akan bisa melalui semua ini." Aisyah tersenyum tipis. "Kita melakukannya bersama. Ini bukan tentang satu orang saja." Di luar villa, langit mulai terang, menandakan datangnya pagi baru. Burung-burung berkicau, dan angin pagi berhembus lembut, membawa harapan baru bagi mereka yang telah bertahan melalui badai. Setelah penangkapan Ahmad dan pengungkapan rencana jahatnya, suasana di antara Aisyah dan Khalid berubah. Mereka kembali ke apartemen Khalid untuk pertama kalinya setelah peristiwa-peristiwa dramatis yang mereka alami bersama. Namun, meskipun beban besar telah terangkat dari pundak mereka, ada ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Khalid duduk di sofa ruang tamu dengan ekspresi murung. Ia menatap lantai, seolah-olah mencoba memproses semua yang telah terjadi. Aisyah, yang masih mengenakan pakaian sederhana dari misi penyamaran mereka, berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke kota Jakarta. Pandangannya menerawang jauh, pikirannya dipenuhi oleh berbagai emosi, kebahagiaan, kemarahan, rasa bersalah, dan harapan. "Aku tahu kamu marah padaku," kata Khalid akhirnya, suaranya terdengar lemah namun tulus. "Dan aku tidak bisa menyalahkanmu." Aisyah menghela napas panjang sebelum berbalik untuk menatap Khalid. "Aku tidak marah, hanya bingung. Aku merasa seperti selama ini aku hidup dalam bayang-bayang rahasia-rahasiamu. Kamu tidak pernah memberitahuku semuanya." Khalid menundukkan kepala, tampak menyesal. "Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin melindungimu. Aku takut jika kamu tahu kebenaran,
kamu akan meninggalkanku. Dan apa yang terjadi sekarang? Tanya Aisyah pelan. Matanya penuh dengan kelelahan emosional. Kita sudah melalui semua ini bersama-sama, Khalid. Tapi bagaimana mungkin kita bisa melanjutkan hubungan ini jika kamu masih menyembunyikan hal-hal dariku? Khalid bangkit dari kursinya dan mendekati Aisyah. Ia berhenti beberapa langkah dari gadis itu, ragu-ragu untuk menyentuhnya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Aku hanya tahu bahwa aku tidak ingin kehilanganmu, Aisyah. Kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku tetap bertahan saat segalanya terasa begitu gelap. Aisyah menatap Khalid dengan intens, mencoba membaca mata pria itu. Di balik tatapan dingin yang biasa ia tunjukkan, Aisyah melihat rasa sakit dan kerapuhan yang mendalam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Khalid sebagai manusia biasa. Bukan sekadar pemilik hotel atau korban mafia, tetapi seseorang yang juga memiliki luka dan ketakutan. Aku juga tidak ingin kehilanganmu, kata Aisyah akhirnya, suaranya terdengar lebih lembut. Tapi kita harus mulai jujur satu sama lain. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Khalid mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku janji, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tapi, bisakah kamu memaafkanku? Aisyah terdiam sejenak, lalu menghampiri Khalid. Ia meletakkan tangannya di pundak pria itu, memberikan sentuhan yang penuh arti. Aku memaafkanmu. Tapi ingat, ini bukan tentang maaf. Ini tentang bagaimana kita melanjutkan hubungan ini dari titik ini. Khalid tersenyum tipis, sebuah senyum yang jarang ia tunjukkan. Terima kasih, Aisyah. Kamu tidak tahu betapa pentingnya kamu bagiku. Mereka berdiri dalam diam untuk beberapa saat, saling menikmati kehadiran satu sama lain tanpa kata-kata. Bagi Aisyah, ini adalah momen kecil tapi berarti. Momen ketika Khalid mulai membuka diri dan menunjukkan sisi manusiawi yang selama ini ia sembunyikan. Bagi Khalid, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia tidak harus berjuang sendirian. Malam itu, mereka duduk bersama di balkon apartemen, menikmati angin malam yang lembut. Lampu-lampu kota Jakarta berkilauan di kejauhan, menciptakan pemandangan yang indah namun sunyi. Khalid mulai menceritakan kisah masa lalunya kepada Aisyah, tentang masa kecilnya yang sulit, tentang tekanan menjadi pewaris keluarga Al-Fariz, dan tentang kesepian yang ia rasakan meskipun hidup dalam kemewahan. Aku selalu merasa seperti aku tidak cukup baik, kata Khalid pelan, suaranya terdengar rapuh. Aku selalu berusaha membuktikan diriku kepada ayahku, kepada pamanku, kepada semua orang, tapi tidak peduli apa yang kulakukan, aku selalu merasa gagal. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya dipenuhi oleh rasa iba. Kamu tidak gagal, Khalid. Kamu hanya perlu belajar untuk memaafkan dirimu sendiri. Khalid menatap Aisyah dengan tatapan penuh syukur. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan tanpamu. Aisyah tersenyum tipis. Kita bertahan bersama. Itulah yang kita lakukan. Mereka terdiam sejenak, menikmati momen damai yang langka itu. Di tengah kegelapan malam, bara api harapan mulai menyala di hati mereka. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian lagi. Beberapa hari kemudian, setelah semua dokumen dan bukti diserahkan kepada otoritas internasional, Zainal menghubungi mereka untuk memberikan kabar terbaru. Ahmad dan mafia yang bekerja dengannya telah resmi ditahan, dan proses hukum sedang berlangsung. Semua aset keluarga Al-Fariz yang sebelumnya dikendalikan oleh Ahmad kini dikembalikan kepada Khalid. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Aisyah pada Khalid saat mereka duduk di ruang tamu. Khalid tersenyum tipis. Aku ingin memulai semuanya dari awal. Aku ingin menggunakan kekayaan ini untuk sesuatu yang lebih baik. Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti kamu dan ibumu. Aisyah tersenyum, merasa bangga pada pria itu. Itu ide yang bagus, dan aku akan membantumu. Khalid menatap Aisyah dengan tatapan penuh cinta. Terima kasih, Aisyah. Kamu adalah alasan aku bisa melalui semua ini.
Di luar jendela, matahari mulai terbit, memancarkan sinar keemasan yang menerangi langit Jakarta. Suara burung pagi mulai terdengar, seolah alam ikut merayakan awal baru bagi mereka. Meskipun Ahmad dan mafia utama telah ditahan, Aisyah dan Khalid tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya berakhir. Mafia internasional yang mereka hadapi bukanlah organisasi kecil dengan pemimpin tunggal. Ini adalah jaringan besar yang memiliki banyak lapisan kekuasaan. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, sisa-sisa jaringan itu bisa saja bangkit kembali untuk membalas dendam. Beberapa hari setelah penangkapan Ahmad, Aisyah mulai merasakan firasat buruk. Ia sering mendapati dirinya diikuti oleh orang asing saat keluar dari apartemen. Ponselnya juga mulai menerima panggilan aneh tanpa suara di ujung lainnya. Ketika ia melaporkan hal ini kepada Khalid, pria itu langsung waspada. "Ini belum selesai," kata Khalid pelan. Wajahnya tampak tegang. "Mereka masih mengincar kita." Aisyah mengangguk, meskipun rasa cemas mulai merayap di hatinya. "Apa yang harus kita lakukan?" Khalid menghela napas panjang. "Kita harus bekerja sama dengan Zainal dan timnya untuk menghancurkan seluruh jaringan ini. Jika tidak, mereka akan terus mengejar kita." Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Zainal di markas otoritas internasional. Setelah mendengarkan laporan tentang ancaman yang sedang mereka hadapi, Zainal menjelaskan bahwa ada beberapa anggota mafia yang masih berkeliaran bebas. Mereka adalah bagian dari cabang operasi yang lebih kecil, tetapi tetap berbahaya. "Kami sudah melacak jejak mereka," kata Zainal. "Tapi kami butuh bantuanmu, Khalid. Kamu adalah satu-satunya yang bisa masuk ke dalam jaringan mereka tanpa menimbulkan kecurigaan." Khalid menatap Aisyah, mencari persetujuannya. Aisyah mengerti risiko yang harus dihadapi, tapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ancaman. "Aku ikut," kata Aisyah tegas. "Kita tidak bisa mundur sekarang." Untuk misi terakhir ini, Khalid dan Aisyah menyamar sebagai pasangan elit yang ingin bergabung dengan salah satu cabang mafia yang tersisa. Dengan bantuan Zainal, mereka mendapatkan identitas baru dan informasi tentang pertemuan rahasia yang akan diadakan di sebuah klub malam eksklusif di pusat kota Jakarta. Malam itu, Aisyah mengenakan gaun hitam elegan yang dipilih oleh Khalid, sementara Khalid sendiri tampak gagah dalam setelan jas hitam. Mereka tiba di klub malam tersebut dengan mobil mewah yang disiapkan oleh tim Zainal. Musik elektronik menggelegar di dalam klub, dan suasana begitu ramai sehingga hampir mustahil untuk membedakan siapa yang berbahaya dan siapa yang tidak. Setelah berhasil masuk ke area VIP, mereka bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Victor, pemimpin cabang mafia yang tersisa. Victor tampak seperti sosok yang cerdas namun licik, dengan tatapan dingin yang membuat Aisyah merinding. "Jadi, kalian ingin bergabung dengan kami?" tanya Victor dengan nada sinis. Khalid tersenyum tipis. "Kami hanya ingin bisnis, dan kami punya cukup uang untuk membuktikan keseriusan kami." Victor menatap mereka dengan curiga, lalu memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk memeriksa latar belakang mereka. Selama beberapa menit yang terasa seperti jam, Aisyah dan Khalid duduk dalam ketegangan, berharap bahwa penyamaran mereka tidak terbongkar. Akhirnya Victor mengangguk. "Baiklah, tapi ingat, satu kesalahan saja, kalian mati." Setelah pertemuan itu, Aisyah dan Khalid mulai mendapatkan kepercayaan dari Victor. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa anggota mafia tampak curiga terhadap mereka, dan ada desas-desus bahwa ada pengkhianat di antara mereka. "Aku tidak yakin apakah kita benar-benar aman," kata Aisyah pada Khalid saat mereka berada di apartemen sementara mereka. "Ada yang mencurigakan." Khalid mengangguk. "Aku juga merasakannya. Kita harus berhati-hati." Beberapa hari kemudian, ketika mereka sedang menghadiri pertemuan rahasia lainnya, situasi tiba-tiba berubah. Salah satu anak buah Victor tiba-tiba menodongkan senjata ke arah Khalid dan Aisyah. "Kalian pikir kami tidak tahu siapa kalian?" bentak pria itu. "Kalian adalah mata-mata." Sebelum mereka bisa bereaksi, tim Zainal tiba-tiba muncul dari balik bayangan, mengepung semua orang di ruangan itu. Dalam hitungan detik,
Semua anggota mafia yang tersisa dilumpuhkan, termasuk Victor. Inilah akhirnya, kata Zainal saat ia mendekati Khalid dan Aisyah. Seluruh jaringan ini sudah hancur. Meskipun mereka berhasil menghancurkan mafia itu sepenuhnya, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Dalam pertempuran terakhir itu, Aisyah terluka ringan, dan Khalid hampir kehilangan nyawanya saat melindungi Aisyah dari tembakan musuh. Saat mereka duduk di ambulans yang membawa mereka ke rumah sakit, Aisyah menatap Khalid dengan air mata di matanya. "Kenapa kamu selalu melindungiku?" tanyanya dengan suara bergetar. Khalid tersenyum lemah. "Karena aku tidak bisa hidup tanpamu." Di rumah sakit, mereka mendapat kabar bahwa semua anggota mafia yang tersisa telah ditangkap dan jaringan itu resmi dibubarkan. Meskipun tubuh mereka lelah dan luka-luka, hati mereka dipenuhi oleh rasa lega dan kebanggaan. Beberapa minggu setelah perang terakhir melawan mafia, kehidupan Aisyah dan Khalid mulai menemukan ritme baru. Luka-luka fisik yang mereka alami telah sembuh, meskipun bekas luka emosional masih tersisa dalam hati mereka. Namun, di tengah semua itu, ada rasa syukur yang mendalam. Syukur karena mereka berhasil selamat dari badai besar yang hampir menghancurkan segalanya. Setelah semua aset keluarga Al-Faris dikembalikan kepada Khalid, pria itu memutuskan untuk menggunakan kekayaannya dengan cara yang lebih bermakna. Ia mendirikan sebuah yayasan nirlaba yang bertujuan membantu perempuan muda seperti Aisyah, mereka yang berjuang melawan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Yayasan ini menyediakan pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan psikologis bagi mereka yang membutuhkan. "Aku ingin membuat perubahan," kata Khalid pada Aisyah suatu sore saat mereka duduk di balkon apartemen. "Aku tidak ingin hidup hanya untuk diriku sendiri lagi." Aisyah tersenyum bangga. "Ini adalah langkah yang luar biasa, Khalid. Kamu sedang menciptakan dunia yang lebih baik." Khalid menatap Aisyah dengan tatapan lembut. "Semua ini karena kamu, Aisyah. Kamu telah mengajarkanku bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang uang, tetapi tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain." Hubungan antara Aisyah dan Khalid juga semakin erat. Setelah melewati begitu banyak cobaan bersama, mereka tidak lagi merasa seperti dua orang asing yang dipertemukan oleh keadaan. Kini, mereka adalah pasangan yang saling memahami, mendukung, dan mencintai satu sama lain tanpa syarat. Suatu pagi, saat mereka sarapan bersama di dapur apartemen, Khalid mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia menyerahkan kotak itu kepada Aisyah dengan senyum penuh makna. "Aku tahu pernikahan kita dimulai dengan alasan yang salah," kata Khalid pelan. "Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aisyah, apakah kamu mau menikah denganku untuk alasan yang benar kali ini?" Aisyah membuka kotak itu dan menemukan sebuah cincin sederhana namun elegan. Air mata kebahagiaan memenuhi matanya saat ia mengangguk. "Ya, Khalid, aku mau." Mereka berpelukan erat, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang sejati untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Pernikahan kedua mereka dilakukan secara sederhana di sebuah masjid kecil, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman-teman terpercaya. Bu Fatimah, ibu Aisyah, tampak sangat bahagia melihat putrinya akhirnya menemukan cinta sejati. Setelah pernikahan, mereka, Aisyah, memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Dengan dukungan penuh dari Khalid, ia mendaftar di program magister di bidang manajemen bisnis. Ia ingin belajar bagaimana mengelola yayasan yang didirikan Khalid agar bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Bu Fatimah, yang kesehatannya membaik berkat perawatan medis yang lebih baik, mulai bekerja sebagai sukarelawan di yayasan tersebut. Ia sering berbagi cerita inspiratif dengan para penerima bantuan, memberikan harapan kepada mereka yang sedang berjuang melawan kesulitan hidup. Sementara itu, Arman dan Zainal tetap menjadi teman dekat Aisyah dan Khalid. Arman sering berkunjung untuk memberikan nasihat hukum terkait pengelolaan yayasan, sementara Zainal sesekali datang untuk berbagi cerita tentang misi-misi internasional lainnya yang sedang ia tangani. Suatu sore, Aisyah dan Khalid duduk di tepi pantai, menikmati angin laut yang lembut. Matahari perlahan tenggelam di cakrawala, menciptakan pemandangan yang indah dan damai. "Aku tidak pernah membayangkan
bahwa hidupku akan berubah seperti ini, kata Aisyah pelan. Suaranya penuh rasa syukur. Dulu, aku hanya ingin bertahan hidup. Sekarang, aku punya impian yang jauh lebih besar. Khalid menggenggam tangan Aisyah erat. Kita sudah melalui banyak hal bersama, Aisyah. Dan aku tahu bahwa tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, kita akan selalu menghadapinya bersama-sama. Aisyah tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan air mata, ketakutan, dan perjuangan, mereka akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Di langit malam yang mulai bertabur bintang, bara api harapan terus menyala di hati mereka. Mereka tahu bahwa masa depan tidak akan selalu mudah, tapi mereka siap untuk menghadapinya dengan cinta, keberanian, dan keyakinan.